Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai materi kita kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan komputer. Mulai dari apa itu istilah dari komputer dan definisinya, kemudian siklus kerja dari komputer, kemudian generasi-generasi yang ada pada komputer, serta komponen apa saja yang terdapat di dalam komputer. Langsung saja kita akan bahas mengenai istilah dari komputer. Nah, istilah dari komputer ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu komputer atau computare atau dalam bahasa Inggrisnya komputer yang berarti alat hitung atau menghitung. Pada awalnya, komputer itu lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal perhitungan angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat multifungsi. Jadi, komputer yang ada pada saat ini yang sama-sama kita rasakan itu merupakan hasil dari evolusi dari beberapa perangkat komputer yang telah ada sebelumnya. Bahkan komputer itu awalnya sebelum Masehi itu dikenal dengan sempoa seperti gambar yang ada pada layar ini. Jadi sempoa ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Nah, definisi dari komputer ini menurut Robert H. Glismer dalam buku Komputer Annual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi secara umum, komputer adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, di sini kita lihat bagaimana dari siklus pengolahan data yang ada di dalam komputer. Nah, utamanya di dalam siklus pengolahan data itu ada 3 siklus utama, yaitu input, proses, dan output. Ya. Namun di dalam rincian yang lebih detail, itu dapat kita lihat siklus pengolahan data itu dimulai dari origination. Origination itu adalah proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dalam dokumen dasar. Kemudian dilanjutkan dengan input. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input atau input device. Kemudian processing, yaitu proses pengolahan data dengan alat pemroses atau processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Artinya di dalam processing, kita juga dapat mencari atau mengambil kembali data-data yang sudah tersimpan di dalam memori komputer atau di dalam storage komputer. Nah, kemudian output. Output merupakan proses menghasilkan keluaran dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Kemudian terakhir, itu juga ada nantinya distribution, yaitu proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Jadi, secara dasarnya, siklus pengolahan data itu terdapat 3, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan secara rincinya, yang lebih berkembang itu terdiri dari 5 pemrosesan, mulai dari origination, input, processing, output, dan distribution. Dan nanti siklus itu akan terus berulang sampai nanti data informasi itu semakin membaik. Nah, kita lihat juga di sini. Berdasarkan dari penjelasan tadi, intinya di dalam komputer itu kita dapat mengolah data menjadi informasi. Nah, di sini terdapat perbedaan data dan informasi. Data adalah kumpulan dari angka, huruf karakter, ataupun simbol yang tidak memiliki arti dan belum diolah oleh komputer. Artinya data ini merupakan fakta saja. Jadi tidak memiliki arti. Nah, kapan dia memiliki arti? Apabila nanti dia sudah dilakukan pengolahan. Sehingga dia menjadi informasi. Itu kumpulan dari angka, huruf, karakter, atau simbol
yang memiliki arti dan sudah diolah oleh komputer. Nah, itu yang dinamakan dengan informasi. Seperti yang kita lihat di dalam gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar ini kita bisa lihat data-data berupa informasi pembelian, ya. Data dan informasi pembelian. Datanya apa? Ya, datanya seperti barang apa yang kita beli. Ya. Apa saja yang kita beli, berapa jumlah yang kita beli. Nah, itu baru merupakan data, belum merupakan informasi. Kapan dia menjadi informasi? Yaitu ketika dilakukan pemrosesan oleh komputer. Setelah dilakukan pemrosesan oleh komputer dengan menggunakan fungsi dan rumus yang tersimpan di dalam komputer serta perintah-perintah yang ada di dalam komputer, maka nanti ketika dicetak maka akan menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi inilah yang nantinya memiliki arti. Nah, kemudian kita bisa lihat juga generasi komputer dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi. Jadi pada saat ini sejarah komputer itu terdapat 5 generasi. Mulai dari generasi yang pertama yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1959, itu komputer pertama itu menggunakan vacuum tube, yaitu tabung hampa udara. Ya, gunanya sebagai penguat sinyal. Nah, komputer yang pertama digunakan dengan menggunakan vacuum tube ini adalah ENIAC dan IBM 701. Kemudian generasi kedua. Generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Nah, pada generasi kedua ini, vacuum tube tidak lagi digunakan dan diganti dengan transistor. Nah, ini digunakan pada komputer jenis IBM 401, IBM 1602, dan IBM 7094. Kemudian lanjut lagi pada generasi ketiga yaitu dari tahun 1964 sampai 1970. Nah, transistor itu telah digantikan dengan menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, kenapa digantikan? Karena pada saat itu ternyata ditemukan masalah bahwa transistor memiliki tingkat kepanasan yang bisa merusak berbagai sistem atau komponen yang ada di dalam komputer. Jadi tidak hanya transistornya saja yang rusak, tapi juga akan merusak berbagai perangkat yang ada di dalam komputer. Nah, sekarang pada tahun 1964 sampai 1970 itu sudah menggunakan IC. Contoh komputernya itu IBM System 360 dan Nova. Kemudian pada generasi keempat yaitu 1970 sampai 1990, nah, Integrated Circuit atau IC itu digabungkan menjadi satu dengan nama chip atau yang biasa kita kenal dengan chip, atau bahkan juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration atau BLSI. Nah, contoh komputernya itu seperti IBM 370, Apple 1, Apple 2, Pentium 2, AMD K63D, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita sudah masuk ke generasi kelima. Nah, generasi kelima yaitu mulai dari tahun 1990 sampai saat ini. Nah, yaitu di dalam pengembangan komputernya itu masih menggunakan chip atau PLC, namun lebih dikembangkan menjadi PLC atau Very Large Scale Integration. Artinya di dalam chip itu tertanam berbagai ribuan IC bahkan chip. Ya. Jadi di dalam chip tersebut ditanam berbagai atau ribuan dari IC atau integrated circuit. Nah, kita lihat gambar-gambar dari komputer dari generasi ke generasi. Mulai dari generasi pertama. Nah, ini komputer yang dinamakan dengan ENIAC. Ini masih menggunakan vacuum tube ya, atau tabung hampa udara. Nah, teknologi yang digunakan di sini adalah, nah ini dia vacuum tube itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi untuk generasi kedua, ini yaitu komputer IMB 1602. Ini sudah menggunakan teknologi dari transistor. Nah, ini teknologi dari transistor. Kemudian lanjut lagi di generasi ketiga yaitu IMB S360 atau sistem 360. Nah, di sini sudah menggunakan yaitu
chip. Ya. Nah, kemudian komputer pada generasi keempat, atau di sini kita lihat ini merupakan gambar komputer dengan jenis IMB 370. Nah, ini sini sudah menggunakan chip juga, yaitu dengan versi LSI-nya. Kemudian pada generasi saat ini, teknologi yang digunakan sudah menggunakan VLSI atau Very Large Scale Integration. Nah, ini bisa kita lihat beberapa jenis komputer yang ada pada saat ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 jenis komputer. Yang pertama, nah ini jenis komputer dengan jenis yaitu personal komputer. Jadi bentuk komputer ini biasanya dikenal dengan personal komputer atau PC. Kemudian yang kedua yaitu mobile komputer. Nah, ini perangkat komputer yang bisa kita bawa kemana-mana atau portable, seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Kemudian game konsol. Nah, game konsol juga termasuk komputer. Kemudian ada server, mainframe, superkomputer, dan embedded komputer. Nah, embedded komputer ini merupakan komputer yang sifatnya hanya digunakan untuk fungsi tertentu saja, misalnya seperti jam digital. Jadi di dalam jam digitalnya sudah ditanamkan chip, ya, atau sudah ditanamkan teknologi dari komputer. Atau contoh lainnya seperti lampu traffic lights, ya. Nah, itu juga menggunakan embedded komputer. Jadi dia perangkat yang ada di dalam traffic light itu ditanamkan perangkat komputer yang dinamakan dengan embedded komputer. Artinya tujuan dari embedded komputer ini adalah untuk perangkat khusus saja, tidak sama seperti personal komputer. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada komponen-komponen dari sistem komputer. Di dalam sistem komputer itu terdapat tiga komponen utama, yaitu mulai dari hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, kemudian brainware. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, di dalam komponen sistem komputer, yaitu pada perangkat keras atau hardware, itu merupakan peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, atau dipindahkan. Artinya perangkat keras itu merupakan perangkat yang nyata, terlihat nyata. Bisa kita pegang, bisa kita lihat, bahkan bisa kita pindahkan. Nah, di dalam hardware itu terdapat 3 jenis hardware. Yang pertama yaitu media input, yaitu proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input atau input device. Kemudian media processing, yaitu proses pengolahan data dengan alat pemroses atau processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Kemudian yang keempat yaitu output, yaitu proses menghasilkan output dari pengolahan data dengan menggunakan alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Jadi di dalam perangkat keras ini kita bisa temukan ada 3 media, yaitu input, proses, dan output. Nah, apa saja media tersebut? Ya, media tersebut ya bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini beberapa contoh dari perangkat keras atau hardware. Mulai dari printer. Printer itu termasuk perangkat keras. Ya. Nah, kategorinya adalah output device. Karena kita bisa karena printer itu bisa menghasilkan keluaran yang berupa cetakan atau hasil print. Kemudian portable media player atau output device juga. Kategorinya output device juga di sini. Apa yang dihasilkan yaitu berupa suara. Nah, kemudian sistem unit itu biasanya kita kenal dengan prosesor, memori, dan storage device. Nah, ini bagian dari processing unit, ya, processing device. Nah, kemudian ada lagi DVD atau CD atau DVD drive, itu merupakan storage device. Nah, ini juga bagian dari
processing unit atau processing device ya. Kemudian hard disk drive itu bagian dari storage juga, cuman nanti dia bisa juga menjadi bagian dari input device. Seperti juga dengan yang CD atau DVD drive itu juga bisa menjadi input device. Kemudian screen atau layar ini merupakan output device. Webcam itu adalah input device. Kenapa webcam dikatakan sebagai input device? Karena dia merekam sesuatu yang ditampilkan ke dalam layar. Ya, jadi dia mengambil sesuatu kemudian ditampilkan di dalam layar. Kemudian speaker juga output, mouse input, ya. Keyboard itu input device, mikrofon input device, kamera digital itu input device, scanner input device. Kemudian external hard disk itu storage device. Storage kita bisa menyimpan data di dalamnya. Bahkan bisa juga dikatakan sebagai input device. Kemudian card reader itu storage device atau biasa kita kenal dengan untuk membaca memory card. Kemudian flash disk itu storage device. Kemudian modem communication device. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Di dalam komputer, di dalam perangkat keras itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah piranti masukan atau input device untuk memasukkan data input atau instruksi ke dalam komputer. Kemudian piranti keluaran atau output device untuk menampilkan atau mengeluarkan informasi untuk user. Kemudian perangkat pemrosesan atau processing device atau system unit untuk memproses data atau instruksi yang dimasukkan oleh user. Kemudian perangkat penyimpanan yaitu storage device itu untuk menyimpan data dan informasi dalam bentuk digital untuk digunakan di masa yang akan datang. Kemudian perangkat komunikasi atau communication device itu untuk mengirimkan dan menerima data, instruksi dan informasi ke dan dari satu atau lebih komputer atau perangkat seluler. Nah, sepertinya contohnya tadi seperti modem dan sebagainya, itu wireless device. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software itu merupakan suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini software itu bisa ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu sistem operasi, yaitu software yang bertugas untuk mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagai aplikasi untuk macam-macam pengguna. Nah, contoh dari sistem operasi ini seperti laptop atau komputer yang saudara gunakan atau bahkan handphone yang saudara gunakan. Nah, di dalam handphone tersebut untuk mengoperasikannya itu membutuhkan suatu sistem operasi. Contohnya seperti handphone dengan sistem operasi Android atau mungkin laptopnya dengan menggunakan sistem operasi Windows. Windows ini banyak juga versinya. Ada yang Windows 7, kemudian Windows 10 dan lain sebagainya. Kemudian program aplikasi. Nah, ini adalah software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah user. Jadi di dalam sistem operasi juga bisa kita lakukan instalasi beberapa atau bermacam program aplikasi yang gunanya nanti bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah yang kita akan kerjakan. Jadi sangat banyak nantinya aplikasi dari komputer ini. Yang kita lihat di sini beberapa aplikasi yang nantinya akan kita praktekkan. Nanti aplikasinya adalah Microsoft Office. Ya, nanti kita akan mempelajari yaitu mulai dari Word, PowerPoint, kemudian juga nanti ada VisualFox Pro dan sebagainya. Dan di sini kita lihat juga ada berbagai aplikasi ya, mulai dari browser yaitu Chrome, kemudian ada Mozilla, kemudian ini ada aplikasi MATLAB, kemudian ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu brainware atau perangkat ini bukan perangkat lunak.
Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu brainware. Brainware ini adalah orangnya. Jadi dari komponen-komponen yang tadi sudah saya jelaskan, mulai dari hardware dan software, nah untuk menjalankan perangkat tersebut maka akan membutuhkan yang namanya brainware. Apa itu brainware? Itu adalah orangnya, orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada beberapa kategori dari brainware. Nah, yang pertama di sini ada sistem analis. Sistem analis ini adalah orang yang bertugas mempelajari, menganalisa, merancang, dan membentuk suatu sistem atau prosedur pengolahan data secara elektronik berdasarkan aplikasi yang dipesan oleh pemakai jasa komputer. Nah, sistem analis ini biasanya bertugas yaitu untuk merancang suatu sistem informasi, mulai dari merencanakan, kemudian melakukan analisa terhadap sistem, kemudian membangun desain sistem yang baru, sampai nanti menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di dalam sistem yang lama. Nah, selanjutnya yaitu ada programmer. Nah, programmer ini bertugas di dalam data processing programming, data proses programming yang berdasarkan program spesialisasi. Artinya programmer ini terbentuk atau ada apabila sistem sudah dianalisa, ya. Jadi programmer ini bekerja jika sistem analis sudah bekerja. Nah, kenapa dia harus menunggu sistem analis? Karena data-data atau desain sistem dan lain sebagainya itu dikerjakan oleh sistem analis. Programmer tugasnya adalah mengubah desain sistem itu ke dalam bentuk bahasa pemrograman sehingga nanti menjadi suatu aplikasi. Kemudian operator. Operator adalah orang yang bertugas mempersiapkan komputer untuk memproses suatu program, mulai dari menghidup komputer, menjalankan komputer, atau mengoperasikan program-program komputer atau aplikasi komputer. Nah, operator ini adalah usernya, siapa yang menggunakan, termasuk kita salah satunya. Ya, jadi di dalam brainware itu ada 3 kategori, mulai dari sistem analis, kemudian programmer, dan operator. Nah, ini bentuk contoh dari brainware tersebut. Nah, kita lihat di sini untuk komponen software itu berupa aplikasi yang dijalankan. Kemudian hardware itu adalah perangkat di mana kita bisa menjalankan aplikasi tersebut. Brainware adalah orang yang menjalankan aplikasinya. Jadi ada 3 komponen utama dalam sistem komputer, mulai dari hardware, software, dan brainware. Jika salah satu komponen hilang, maka sistem komputer tidak akan bisa terlaksana atau tidak bisa dijalankan. Baiklah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan sambung untuk materi selanjutnya, yaitu praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.